Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa usni alaihi subhanahu sana'al dhakirin al-mukhbitin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh imam asyakirin wa qudwatil muwahhidin wa afdalu man qama lillahi tabaraka wa ta'ala bisyukri wa dzikri fa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. فإن تقوى الله جل وعلا هي سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وأسأل الله جل وعلا أن تجعلنا وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله وحفظكم الله. Kesuksesan adalah impian bagi setiap orang. Namun setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kesuksesan. Ada yang mengartikan kesuksesan dengan banyaknya harta, karir yang cemerlang, pendidikan yang tinggi, dan lain-lain. Perbedaan persepsi itu mengantarkan para pencari kesuksesan pada titian jalan yang berbeda pula untuk menjemputnya. Menariknya, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dan pola pikirnya membuat sebuah pakem tentang arti kesuksesan hakiki, kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan kesuksesan yang jauh dari kata rugi dan kegagalan. Jalan kesuksesan itu telah Allah firmankan dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Inilah arti sebuah kesuksesan yang hakiki yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Adapun kesuksesan yang dipahami dengan harta, karir, pendidikan, status sosial, atau hal-hal yang sifatnya duniawi lainnya adalah kesuksesan yang fana atau temporari. Kesuksesan yang sifatnya bosan dan menjenuhkan. Hari ini orang menganggap itu kesuksesan. Besok bisa jadi ia menjadi orang yang membantah keras kalau kesuksesan dimaknai demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan sumpahnya, demi masa. Masa atau waktu adalah siang dan malam, tempat bergulirnya kehidupan manusia, dan tempat berturutnya aktivitas dan amalan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa manusia memiliki potensi merugi. Syekh Nasir As-Sa'di mengatakan, kerugian itu memiliki tingkatan. Yang pertama, ada orang yang merugi secara total, yaitu mereka yang merugi di dunia dan akhirat. Tempat yang layak bagi mereka adalah neraka. Kemudian yang kedua, ada orang yang merugi secara parsial, rugi dalam beberapa hal saja dan sukses dalam hal lainnya. Karena itulah
Allah generalisirkan bahwa setiap orang itu berpotensi mengalami kerugian, kecuali mereka yang beriman dan memahami apa yang mereka imani itu, beramal soleh, menasehati dalam kebenaran atau berdakwah, dan menasehati dalam kesabaran, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyempurnakan 4 hal ini, seseorang akan mendapatkan kesuksesan. Tafsir As-Sa'di halaman 893. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, memahami arti iman. Secara bahasa, iman artinya membenarkan. Secara istilah syariat, iman adalah perkataan di lisan, keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una, atau bid'un wa sittuna syu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah perkataan la ilaha illallah, atau tiada Tuhan sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain menjelaskan tentang tingkatan keimanan, hadis ini juga menyiratkan bahwa keimanan itu terdiri dari 3 unsur. Iman itu dengan perkataan, sabda Nabi, perkataan la ilaha illallah. Iman itu diwujudkan dengan perbuatan, sabda Nabi, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan iman itu adalah amalan hati, sebagaimana sabda Nabi, malu merupakan bagian dari iman. Tidak sempurna atau bahkan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan 3 unsur ini. Ketika keimanan hanya di hati dan anggota badan saja, maka seorang tidak disebut sebagai orang yang beriman. Sebagaimana paman Nabi, Abu Thalib, ia beramal menolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yakin dengan hatinya, tapi lisannya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, ia tetap mati dalam kekafiran. Demikian juga ketika iman hanya pada amalan dan lisan saja, tidak juga menjadikan seseorang disebut beriman. Keadaan demikian adalah sifatnya orang-orang munafik. Mereka menunjukkan keimanan dalam perkataan dan perbuatan, tapi hati mereka terdapat kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." Quran Surah Al-Munafiqun ayat 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang harus kita ketahui kemudian waspadai adalah keimanan juga bisa batal lantaran seseorang yang beriman tadi melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan keimanannya.
Pembatal-pembatal keimanan itu telah Allah dan Rasul-Nya terangkan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara pembatal keimanan adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, membenci sunnah Rasul walaupun mengamalkannya, mengolok-olok Allah, Rasul-Nya dan ayat-ayatnya, sihir, menolong orang kafir untuk memerangi umat Islam, meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah, dan lain-lain. Hal-hal ini harus kita jauhi. Kita pelajari seperti apa rincinya. Jangan sampai kita berstatus Islam di hadapan manusia, namun di hadapan Allah kita telah keluar dari batas-batas keislaman. Na'udzubillah min zalik. Dengan demikian, keimanan yang bermanfaat adalah keimanan yang didasari dengan ilmu tentang keimanan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sahabat Abi Nadira rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Poin kedua, agar seseorang mendapatkan kesuksesan setelah ia beriman adalah dengan beramal soleh. Amalan ketaatan atau amal soleh adalah bukti dari keimanan. Syarat suatu perbuatan dikatakan amal soleh ialah jika ia dikerjakan ikhlas berharap apa yang ada di sisi Allah dan sesuai dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dua hal ini menjadi syarat suatu perbuatan dikatakan amal soleh? Salah satu fungsi utama diutusnya Nabi dan Rasul adalah agar manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul tersebut. Para Nabi dan Rasul menjadi penyambung Allah bagi manusia. Allah wahyukan kepada mereka sesuatu yang Dia kehendaki, agar para Nabi dan Rasul memberitahukan bahwa Allah memerintahkan apa, Allah memerintahkan yang demikian dan melarang yang demikian. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah amalan itu benar sesuai dengan contoh Nabi dan Rasul, Allah hanya menerima amalan yang hanya dikerjakan ikhlas karenanya. Bukan berharap pujian dan sanjungan, bukan berharap kemuliaan dan kedudukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Kemudian yang ketiga, berwasiat akan kebenaran. Manusia terbaik di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Karena mereka adalah manusia yang terbaik. Jalan hidup mereka pun adalah jalan hidup yang terbaik. Apa jalan hidup terbaik? Apa jalan hidup mereka? Jalan hidup mereka adalah mengajak orang pada kebenaran, atau kita kenal dengan istilah dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah
mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Dakwah tidak melulu diartikan dengan seseorang harus ceramah di atas mimbar, mengisi majelis pengajian, beratribut surban, dan duduk di masjid. Tidak demikian. Setiap orang bisa menjadi agen-agen Islam dengan profesi mereka masing-masing. Berakhlak dengan akhlak Islami yang akan membuat orang simpati terhadap Islam. Bisa dilakukan semua orang. Berkeyakinan dengan akidah Islam pun bisa dilakukan setiap kalangan. Karena hal ini bisa dilakukan setiap orang dengan berbagai profesi dan kalangan, maka Allah katakan orang yang tidak mengerjakan hal ini, mereka adalah orang yang rugi dan tidak sukses. Kemudian yang keempat, berwasiat akan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah seseorang beriman, beramal soleh, dan berdakwah, maka cobaan pasti akan didapat di sela-sela mempraktikkan ketiga hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 1. Mustahil seseorang yang pernah hidup, tapi ia luput dari ujian. Demikian pula halnya seseorang yang beriman, ujian keimanan pasti akan mereka dapatkan. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa ujian itu adalah suatu yang pasti, baik kita meresponnya dengan kesabaran atau keluhan, ujian itu tetap ada. Oleh karena itu, seseorang akan sangat merugi ketika ia mendapatkan ujian, ia tambah dengan keluh kesah dan amarah. Begitu lengkapnya surah ini mengajarkan kepada kita. Tidak heran Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang surah ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah lakafathum." Seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja sebagai hujjah buat makhluknya, tanpa hujjah lain, sungguh telah cukup surat ini sebagai hujjah bagi mereka. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita tentang kesuksesan hakiki. Setelah mengetahuinya, setiap orang bisa memilih dan mengambil bagian di dalamnya. Allah bukakan kesempatan bagi mereka tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Dia membimbing kita semua untuk meniti jalan kesuksesan hakiki ini. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.